Dalam bulan yang baru, bulan 8, bulan tahun kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Amin, saudaraku. Ya, Indonesia di tahun 77 tahun kemerdekaannya, ya, melalui pemimpin kita Bapak Presiden Jokowi, ya kan, memberikan satu sebuah tema, ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin, saudaraku. Ya, katakan kiri kanan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ini menjadi semboyan kita juga. Biar saudara menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, saudara dipulihkan lebih cepat, saudara bangkit lebih kuat. Amin, saudaraku. Ya, kita lanjutkan, saudaraku, tentang studi pembelajaran kita melalui satu jenis pembelajaran, yaitu eksposisi. Ya, eksposisi itu artinya kita mengupas ayat demi ayat di dalam ayat yang menjadi sebuah bingkai pembahasan kita. Ya, terutama berdasarkan ayat itu, yaitu Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kita akan mempelajari tentang pola asuh orang tua yang dulu, ya, orang tua saudara, orang tua saya, cara mengasuhnya dan relevansinya dan hubungannya, kaitannya dengan orang tua masa kini. Jadi kita yang sekarang jadi orang tua, ya, apa sih hubungannya sih pengasuhan kita sebagai orang tua masa kini dengan orang tua kita masa lalu, ya, di atas generasi di atas kita. Ya, klik selanjutnya. Nah, kita kemarin saya sedikit mereview tentang masalah yang terjadi, yang saya amati, yang kemudian saya teliti, ya, melalui sebuah penelitian untuk persyaratan, ya, akademik, saudaraku. Ketika saya mendapati satu permasalahan seperti ini, saya melihat ada satu generasi dari generasi ke generasi, ya, mereka khususnya yang sudah jadi orang tua, pola asuhnya mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dilihat oleh orang tuanya. Sehingga akhirnya ketika orang tuanya ketika salah mendidik atau tidak tepat dalam memberikan parenting atau pengasuhan kepada anaknya, tidak sesuai alkitabiah, akhirnya menghasilkan anak-anak yang tidak rohani, anak-anak yang duniawi, anak-anak yang gak siap untuk menjadi orang tua. Kemudian di kemudian hari anak itu jadi orang tua dan dia gak tahu bagaimana harus mendidik anak-anaknya. Akhirnya dengan cara instan dia meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dia pernah lihat, apa yang dia telah terima dari orang tuanya di atasnya, dia terapkan kepada anaknya. Masalahnya sangat besar sekali kalau generasi yang di atas ini ketika mendidik kita pada waktu masa lalu salah, saudaraku. Sehingga ketika kita jadi orang tua mendidik anak kita juga salah akhirnya. Bahkan akhirnya peniruan itu bisa terjadi ketika mungkin saja ketika orang tuanya mendidik secara keras, secara main pukul misalkan atau main hukum misalkan, dia ada sakit, ada luka, kemudian dia merasakan dendam atau merasakan ada sebuah pelampiasan, sehingga ketika dia menjadi orang tua dia melampiaskan kepada anaknya. Cara mendidiknya benar-benar di copy paste gitu, ya, kepada anaknya, sehingga terus dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi muncul orang tua baru yang tidak siap menjadi orang tua, yang tidak mengerti bagaimana cara mendidik, mengasuh anak-anaknya, sehingga akhirnya generasi ke generasi rusak, saudara. Inilah masalah yang kemudian ada fenomena itu, kemudian saya teliti, ada apa sih sebenarnya, kenapa bisa begitu. Nah, dalam penelitian itu saya menemukan 7 ini penyebabnya. Ini menjadi sebuah mata rantai. Yang pertama, yaitu orang tua tidak berperan. Orang tua tidak hadir. Ya, pengasuhan parenting kepada anaknya tidak langsung dilakukan oleh orang tua tersebut. Bisa lewat penitipan anak, bisa lewat babysitter di rumah, bisa melalui asisten, ya kan, bisa melewati orang tua, titipkan lagi kepada orang tua, ya kan, atau kepada saudara, entah kepada kakak, kepada tante, kepada siapalah pokoknya yang masih saudara. Yang menjadi orang tuanya nggak mau repot, nggak mau nggak mau mengasuh. Nah, kemudian akhirnya karena peran orang tua tidak ada, muncul masalah yang kedua nih sebagai mata rantainya.
Karena orang tua tidak hadir, otomatis niscaya orang tua tidak pernah mengajar, tidak pernah mendidik, tidak pernah mengarahkan, tidak pernah memberikan visi kepada anaknya, tidak pernah melatih anaknya, karena nggak hadir. Walaupun ada, tapi nggak pernah langsung terjun. Makanya nggak heran muncul disebut anak kurang ajar, diajar. Ya kan? Ini masalahnya, saudaraku. Sekali lagi saya tekankan apa yang saya sampaikan di minggu yang lalu. Tidak ada anak nakal, tidak ada anak kurang ajar. Anak lahir dia benar-benar nggak tahu apa-apa, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Apa yang dia lakukan itu akibat dari sebuah apa yang dia lihat dari lingkungan sekitarnya dan dia tiru, dia praktekkan. Itu anak kecil. Anak kecil itu dominan dengan peniruan, penduplikasian, saudaraku. Sehingga kita jangan ngomong anak nakal kamu, anak kurang ajar kamu. Lah kenapa bisa begitu? Ya kan? Kenapa anak bisa nakal? Kenapa anak bisa kurang ajar? Itu yang harus orang tua renungkan. Harus introspeksi. Jangan salahkan anaknya kalau anaknya kurang ajar. Karena mungkin kita sebagai orang tua tidak menyentuh langsung, tidak mengajar langsung, tidak terlibat langsung dalam proses perkembangan anak itu. Makanya bagi saudara yang akan menikah, saudara harus pastikan, saudara harus tanya pada diri saudara, tanya pada pasanganmu, kau siap gak jadi orang tua? Jangan-jangan kau menikah, kau gak siap jadi orang tua, berantakan keluargamu. Yang setuju katakan amin. Siapa yang di sini akan merencanakan menikah? Angkat tangan. Yang merencanakan untuk menikah, jangan malu-malu. Ya, wah saya belum punya pasangan, tapi ingin menikah nggak? Ya, ingin menikah? Yang belum menikah ingin menikah? Wah, nggak kepingin semua. Ya, oke lah, anggap semua jujur ya, mau semuanya ingin menikah. Tanya pada diri sendiri. Kalau yang laki-laki tanya, mau nggak engkau jadi ibu dari anak kita? Wah, ya kan? Bukan sekedar pacaran, tapi tanya, kamu siap nggak nanti jadi mama bagi anak yang akan kita ada di tengah keluarga kita? Yang ibu, yang perempuan tanya, kamu siap nggak jadi ayah, jadi bapak buat anak kita? Tanya saudaraku. Kalau kita belum beres dengan diri kita, belum selesai dengan diri kita, kita pun masih nggak bisa bawa diri kita, nggak ngerti bagaimana kita harus menjalani hidup ini, bagaimana kita bisa membawa gerbong itu, saudaraku. Yang sudah terlanjur, ya nggak apa-apa. Benahi, saudaraku, ditata kembali. Banyak belajar lagi, banyak dengar firman lagi. Kemudian ada niat, aku mau berubah. Amin, saudaraku. Bagi saudara yang mungkin orang tua di atas saudara, cara mendidiknya, cara mengasuh, cara mengajarnya tidak baik. Mungkin saudara adalah dari keluarga yang broken, misalkan seperti itu. Engkau kehilangan figur ayah, engkau kehilangan figur ibu. Walaupun secara survei itu persentasenya sangat besar untuk anak itu bisa jadi rusak. Minggu yang lalu saya sampaikan, kalau saudara tidak menjadi rusak, satu, itu anugerah Tuhan. Amin. Yang kedua, itu kasih Tuhan kepada saudara begitu besar, sehingga oleh kasih Tuhan itu saudara tidak sampai rusak. Yang ketiga, ketika saudara jadi orang tua, saudara harus putuskan mata rantai itu. Saudara jangan sampai meneruskan mata rantai yang salah, mata rantai yang buruk dari pengasuhan orang tua di atas kita. Putuskan, cukup sampai di saya saja. Cara pengasuhan yang salah, cukup sampai di saya. Generasi selanjutnya tidak boleh mengalami itu. Saya harus menjadi ayah yang baik, saya harus menjadi ibu yang baik, saya harus menjadi orang tua yang rohani, yang seperti Tuhan mau. Karena sekali lagi, melalui Ulangan pasal 4 tadi, ayat 6-9, itu adalah mandat, itu adalah perintah langsung dari Tuhan kepada orang tua. Untuk apa? Untuk mendidik, mengajar anak, mengasuh anak.
sesuai dengan firman Tuhan. Ketika saudara berkeluarga, menikah, ada mandat, ada satu paket lengkap yang saudara terima. Bukan sekedar menikah hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis saja, tetapi paket lengkapnya, sekali lagi ya, paket lengkapnya bukan hanya kebutuhan biologis saja, tetapi paket lengkapnya adalah pengasuhan, pendidikan, pengajaran kepada anak. Nah, kita belajar yang kedua, pengajaran. Setelah orang tua tidak berperan, orang tua tidak hadir, otomatis nggak pernah mengajar, nggak pernah mendidik. Kita lihat tips selanjutnya. Ketika peran ayah, orang tua dalam pengasuhan anak semakin berkurang atau memudar, itu membawa dampak terjadinya kesenjangan, ada gap, ada masalah di situ terhadap pengajaran orang tua kepada anak. Di mana pengajaran dari orang tua yang baik dan sehat, pengajaran yang baik, pengajaran yang sehat tidak tersampaikan, tidak diterima oleh anak. Ya. Kemudian apa? Karena kehadiran dan peran orang tua tidak ada di tengah keluarga. Ini kata kuncinya. Ini mata rantai yang kedua. Kalau saudara tidak berperan, saudara tidak hadir sebagai orang tua, maka pengajaran saudara, pengajaran Tuhan nggak tersampaikan, nggak termanifestasikan, nggak terhubungkan dengan anak kita. Next selanjutnya. Pengasuhan anak seperti yang diajarkan Alkitab melalui Ulangan 6 ayat 4-9 adalah bahwa pengasuhan itu merupakan tanggung jawab orang tua. Katakan sama-sama, tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Apa? Baca sama-sama bawahnya. 1, 2, 3. Bukan sekolah, pemerintah, atau gereja. Nah, bukan sekolah yang bertanggung jawab, bukan pemerintah yang bertanggung jawab, bukan pula gereja yang bertanggung jawab. Ada beberapa orang tua yang menyalahkan pemerintah, yang menyalahkan sekolah, yang menyalahkan gereja, yang menyalahkan hamba-hamba Tuhan. Ketika anaknya rusak, ketika anaknya nggak benar. Gereja sih gini, sekolah sih begini, pemerintah sih begini. Padahal pendidikan yang pertama, pendidikan yang paling dasar itu dimulai dari keluarga. Dan itu adalah dari orang tua sendiri, bukan dari orang tua yang lain. Bukan orang tua yang dipanggil tante, bukan orang tua yang dipanggil bibi, bukan orang tua yang dipanggil siapa, bukan. Tapi orang tua yang dia adalah, itu adalah orang tua yang itu adalah anak kandung sendiri. Next berikutnya. Perhatikan ini satu quote ya, satu kutipan yang bagus saudara. Ini menjadi satu moto di dalam skripsi saya. Jadi dalam skripsi itu ada satu lembar, motonya apa sih? Ya, moto saya ini saudara. Kita tidak dapat mengubah generasi di atas kita. Saudara dan saya nggak bisa mengubah generasi di atas kita. Cara mendidik orang tua kita, cara mengasuh orang tua kita di atas kita nggak bisa ubah, karena itu sudah terjadi. Itu sudah kita alami, dan itu sedang berjalan terus, saudara. Tetapi kita dapat mengubah generasi di bawah kita, yang menjadi anak-anak saudara nantinya. Itulah yang saya katakan tadi, saudaraku. Saudara harus putuskan mata rantai pengasuhan yang buruk, yang tidak sesuai firman. Cukup saudara saja yang menerima, cukup sampai di saya saja. Amin, saudaraku. Jangan dilanjutkan kepada yang lain. Jangan saudara balas dendam kepada anak saudara. Saya dulu disiksa sama orang tua saya, kamu sekarang ya, aku siksa kamu. Enggak begitu saudaraku, enggak boleh. Amin. Saudara, bagian saudara harus berubah, bertobat sama Tuhan. Tuhan, jujur aku luka. Pengasuhan orang tuaku buruk kepadaku. Tetapi aku sudah lahir baru. Aku sudah percaya Engkau Tuhan. Aku sekarang belajar firman-Mu. Aku tahu kebenaran-Mu. Aku berniat, aku berkomitmen. Ketika nanti aku punya anak, Tuhan percayakan, titipkan anak kepada aku dan keluargaku. Aku mau putuskan mata rantai yang buruk itu. Cukup saya saja Tuhan.
Saya bertobat, saya berubah. Saya mau ikuti apa yang menjadi firman-Mu dalam cara mendidik anak. Itu saudara. Yang mau katakan Amin. haleluya. Anak tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi orang tuanya. Saudara pernah jadi anak? Pernah jadi anak saudaraku? Saudara milih orang tua? Wah, saya pengen jadi anaknya Lim Siulong. Saya pengen jadi anaknya Pak Jokowi misalkan. Saya pengen jadi anaknya, sebutkan satu persatu. Saudara pernah begitu? Bisa memilih orang tua? Keberadaan saudara, saudara milih orang tua? Halo? Saudara milih nggak orang tua saudara? Enggak kan? Saudara nggak bisa milih kan? Tahu-tahu besar, oh ini orang tuaku, oh ini papa mamaku. Waktu bayi ya sudah, dia merasakan saja kasih dari orang tuanya, sentuhan pelukan dari orang tuanya. Lama-lama dia tahu, oh ini papa, oh ini mama. Dia nggak bisa pilih saudara. Tetapi orang tua, nah, ketika saudara jadi orang tua, saudara dapat memilih mau menjadi orang tua seperti apa. Jadi pilihannya ketika saudara jadi orang tua, ketika sudah jadi papa, ketika sudah jadi mama, jadi bapak, jadi ibu, saudara milih, aku mau jadi orang tua yang seperti apa ya. Ini saudara. Next berikutnya. Nah, kita masuk pembahasan kedua ini ya, kesenjangan pengajaran orang tua. Di Alkitab ada saudaraku contohnya. Nanti kita belajar sama-sama. Ya, ada contoh di Alkitab. Jadi Alkitab ini bukan hanya cerita contoh-contoh yang baik, tapi banyak pula contoh-contoh yang tidak baik. Nah, contoh yang tidak baik ini kenapa dimunculkan di Alkitab? Kenapa ditulis di Alkitab? Supaya ini menjadi pembelajaran, peringatan buat kita untuk tidak dilakukan, jangan sampai dilakukan. Karena kalau dilakukan, Alkitab juga sudah menjelaskan ini loh dampaknya. Kalau kamu lakukan ini, yang salah ini dampaknya begini. Ya. Nah, kita lihat kisah tentang Samuel. Samuel itu seorang nabi yang dipakai diurapi Tuhan luar biasa. Samuel itu yang mengurapi Daud menjadi raja, saudaraku. Samuel itu sejak dari kecil sudah tinggal di rumah Tuhan, di dalam pengasuhan seorang imam yang namanya Imam Eli. Ya kalau zaman sekarang diasuh oleh hamba Tuhan lah, katakan oleh pendeta, oleh gembala, oleh penginjil, pokoknya oleh hamba Tuhan yang berkecimpung di dalam ladang Tuhan. Sangat rohani. Bahkan Samuel pun dia menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Itu dimulai dari sebuah suara yang audible yang memanggil nama Samuel 3 kali, saudaraku. Samuel, Samuel. Dia bangun dari tidurnya, dia datang kepada Imam Eli. Dikiranya Imam Eli memanggilnya, tapi ternyata bukan. Dia tidur lagi. Beberapa saat dia dengar lagi, Samuel, Samuel. Dia bangun lagi, dia temui Imam Eli lagi. Ternyata bukan Imam Eli. Sampai dia akhirnya di satu titik sadar, oh ini suara Tuhan. Langsung dengar dari suara Tuhan, saudaraku, Samuel ini. Akhirnya benar-benar dia bertumbuh menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi nabi bagi bangsa Israel, menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ya, karena zaman Samuel belum ada raja. Zaman Samuel belum ada raja. Raja yang pertama itu Saul. Bangsa Israel minta seorang raja. Aku mau dong seorang raja. Padahal Tuhan mau. Tuhan sendirilah yang jadi rajanya bagi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak. Dia mau seorang raja yang dari manusia. Padahal Tuhan yang sudah jadi rajanya langsung, saudara. Samuel udah kasih tahu, nanti resikonya begini loh. Tetap mereka ngotot. Enggak, kami harus punya raja sendiri. Ditolaknya tuh Tuhan Yesus, apa Tuhan Allah, ya kan? Waktu itu belum ada nama Yesus, belum ada. Sehingga akhirnya terpilihlah Saul, saudara, diangkat menjadi raja bagi umat Israel. Nah, Samuel ini kedua selanjutnya, ya. Karena dia terlalu sibuk, ini ayatnya ya. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Perhatikan ayat 16-nya. Dari tahun ke tahun Samuel berkeliling
ke satu kota, kota yang lain. Di sini disebutkan ada kota Betel, ada Gilgal, ada Mispa. Samuel memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Sangat sibuk Samuel itu, saudaraku. Bukannya dia nggak punya keluarga, Samuel punya keluarga, Samuel punya istri, punya anak, punya keluarga. Tapi Samuel sibuk pelayanan ke satu kota dia singgahi untuk melayani. Lalu kembali ke Rama. Rama itu tempat rumahnya. Sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sampai di rumahnya pun dia masih banyak melayani umat-umat Israel, bangsa Israel. Menghakimi mereka, memerintah, memberikan nasihat, petunjuk dan sebagainya. Mengajar umat Israel. Jadi terlalu sibuk Samuel ini, saudaraku, dalam pelayanan. Sehingga akhirnya keluarganya pun rusak. Samuel seorang nabi yang dipakai Tuhan, tapi anak-anaknya tidak baik, saudara. Anak-anaknya nggak ada yang jadi penerusnya. Anaknya berlaku buruk, saudara. Kenapa? Karena Samuel tidak hadir. Samuel tidak berperan. Pelajaran apa yang sudah bisa ambil dari hal ini, saudara? Dalam konteks masing-masing, ya kesibukan saudara apa? Kalau kesibukan saudara bekerja, ya jangan saudara banyak sibuk di pekerjaan itu. Saudara punya keluarga, perhatikan juga keluarga. Harus punya waktu, harus punya quality time, harus punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak, dan dengan istri, dan dengan yang lainnya, keluarga yang lainnya. Jangan terlalu kejar uang, dan uang, saudaraku. Dari subuh sampai malam, ada yang 24 jam non-stop, saudaraku. Jangan lagi, saudaraku. Amin, saudaraku. Ini firman Tuhan mengasihi saudara, mengajar, sudah menegur kita mungkin. Kalau saudara terlalu sibuk, bapak terlalu sibuk dengan urusan ekonomi, dengan dalih, ya kami butuh uang. Padahal sebenarnya nggak itu juga. Males ngasuh, males mendidik, males mengajar anak. Tapi beralasan sibuk bekerja. Apalagi zaman sekarang, saudaraku, perempuan juga ikut bekerja. Akhirnya karena dua-duanya bekerja, anaknya dikorbankan. Ya kan? Biarinlah anak dititipkan siapa, bertumbuh sama siapa, masa bodoh, biarin. Toh dia punya hak asasi manusia. Kita pakai hak asasi manusia, saudara. Dia punya hak pilih. Dia bebas memilih. Gak seperti itu, saudara. Tuhan gak pernah mengajar seperti itu. Yesus pun ya, yang jadi juru selamat kita itu, yang kita percayai. Masa kecil dia dalam kapasitas sebagai manusia, dia diasuh langsung oleh orang tuanya. Yusuf dan Maria yang menjadi orang tua kandungnya secara lahiriah, saudaraku. Yesus pun tetap dalam pengasuhan orang tuanya. Orang tuanya mengasuh Yesus, itulah contoh. Alkitab itu paket lengkap, saudara. Saudara mungkin berharap contoh dari Yesus tentang pengasuhan. Yesus pun diasuh oleh orang tuanya. Orang tuanya gak pernah menitipkan Yesus kepada siapa. Yusuf dan Maria orang tua yang bertanggung jawab. Nanti kita sampai di sana. Pengajaran ini sampai di sana nanti. Next berikutnya. Yang kedua, contoh kedua, Nabi Maliaki ini seorang nabi, ya. Di Alkitab kita Perjanjian Lama itu di bagian yang paling akhir, kitab paling akhir, kitab Maliaki. Nah, bukan Nabi Maliakinya yang bermasalah, tetapi Nabi Maliaki ini menerima sebuah pesan nubuatan, sebuah pesan dari Tuhan yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Karena keadaan bangsa Israel saat itu berkhianat kepada Tuhan. Mereka kawin cerai, mereka ya pokoknya rusak lah. Ya. Mereka menipu Tuhan, mereka mencemari
Yaitu ayat yang berkata keluarga adalah tempat kudus yang dikasihi Tuhan, itu ya di Maleakhi itu, saudaraku. Ada di kitab Maleakhi itu, tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat mengasihi keluarga, tetapi orang-orang Israel berkhianat, merusak keluarga-keluarga, saudaraku. Kawin campur dan sebagainya lah. Banyak perjinahan-perjinahan terjadi. Sehingga akhirnya Tuhan perlu ngomong lewat Nabi Maleakhi, menyampaikan pesan ini. Apa yang menjadi penyebab hal itu terjadi? Zaman Nabi Maleakhi, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini saudaraku. Nabi Maleakhi menerima pesan nubuat bahwa hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Berarti ada satu kerusakan relationship, ada kerusakan hubungan antara orang tua dan anak, dan hubungan anak dan orang tua rusak. Apa penyebabnya? Sehingga Tuhan kok ngomong sama Nabi Maleakhi, Nabi Maleakhi, kamu ngomong sekarang firman ini, bahwa hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, sehingga aku, kata Tuhan, tidak memukul bumi ini. Tentu ada alasan, tentu ada latar belakang kenapa kok sampai Tuhan ngomong begitu sama Nabi Maleakhi. Ya, ini. Oke, Maleakhi 4 ayat 5 dan 4 ayat 6. Next berikutnya, apa penyebabnya? Apa yang menjadi penyebab terjadinya hubungan yang rusak antara bapak dengan anak? Saya mau buat perbandingan. Ayat 6-nya saja. Maka ia akan membuat hati bapak berbalik kepada anak, hati anak kepada bapak. Dalam terjemahan yang lain, ini lebih jelas, saudaraku. Oke, satu lagi. Sama-sama di ayat 6, tapi versi FAYH. Firman Allah yang hidup menulis begini. Pengajarannya akan mempersatukan lagi para ayah dengan anak-anaknya, sehingga mereka, ayah dan anak, orang tua dan anak, anak dan orang tua, menjadi sehati dan sepikir, karena mereka akan tahu bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, aku akan datang dan menghancurkan tanah mereka sama sekali. Berarti yang jadi penyebab apa, saudaraku? Halo? Yang jadi penyebabnya apa berarti? Kenapa ada kerusakan hubungan seperti itu? Pengajarannya. Tidak ada pengajaran, saudaraku. Ulangan 6 itu yang menjadi mandat Tuhan kepada orang tua, tidak dikerjakan oleh orang tua. Pengajaran yang Musa pernah sampaikan itu harusnya turun-temurun diajarkan, kan? Haruslah kau berulang-ulang pada waktu kamu pergi, pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu, pokoknya dalam segala keadaan jangan lupa ajar anakmu untuk mengasihi Tuhan. Intinya kan begitu pesannya yang paling kita baca. Tapi dari generasi ke generasi melupakan, mengabaikan, tidak tersampaikan pengajaran itu, sehingga generasi ke generasi bangsa Israel waktu itu rusak anak-anaknya. Sampai kepada kitab Maleakhi, perjanjian lama yang terakhir. Akhirnya Tuhan perlu membuat sebuah lembaran yang baru. Dari Maleakhi sampai kepada Matius, itu ada kurang lebih 400 tahun, saudara. Tuhan tidak berfirman. Itu firman terakhir tuh yang Tuhan sampaikan. Yang 4 ayat 6 tadi, Maleakhi 4 ayat 6 ini ayat terakhir, pesan Tuhan terakhir. Kemudian 400 tahun kosong, Tuhan tidak berfirman lagi, sampai benar-benar tergenapi Maleakhi 4 ini. Yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Akan ada roh dan kuasa Elia. Dengan roh dan kuasa Elia itu akan melakukan ini. Siapa yang dimaksud? Yohanes Pembaptis. Munculnya Yohanes Pembaptis itu adalah penggenapan dari Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 tadi. Butuh waktu 400 tahun, saudara. Bayangkan, pengajaran tidak tersampaikan. Akhirnya dari generasi, dari kitab ulangan tadi itu, generasi ke generasi hancur, rusak.
Jadi jelas di sini. Kenapa hal itu terjadi? Pengajaran ini masalah yang kedua. Saudara sebagai orang tua renungkan, selama ini saudara sudah mengajar anak-anak kita atau belum? Kalau belum, cepat bertobat itu. Kalau mereka tidak mau bertobat, ayah nggak mau bertobat, ibu nggak mau bertobat, tetap senang dengan gaya hidupnya, mengabaikan pendidikan anak secara rohani. Dikatakan Tuhan, aku akan datang memukul kamu. Hati-hati saudara. Makanya nggak heran banyak keluarga pecah, banyak keluarga rusak. Kenapa? Ini ekonomi hancur. Kenapa? Karena ini nggak mau bertobat. Ayo sekarang melalui ibadah ini Tuhan panggil saudara untuk bertobat. Yang mau katakan amin. Bilang kiri kanan, ayo bertobat. Haleluya. Ya. Yang ayah bilang, aku mau bertobat. Saya mau bersaksi sedikit saudaraku. Ya, suatu hari saya tuh pernah sedikit marah lah sama Livi, katakan begitu. Saya mengajar dia, tetapi di satu titik saya ngakui saya salah. Saya ajak Livi duduk, ayo sini duduk kita ngobrol. Ya, jadi kalau saya ini saya ajak ngobrol, sini duduk kita ngobrol. Saya jelaskan bla 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 bla. Ya, Livi juga nyampaikan sesuatu bla 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 bla. Oke. Ini maksud papi marah. Ini kenapa papi marah? Setelah itu apa? Papi minta maaf. Papi janji berubah. Saya ngomong di depan anak saya berubah. Papi juga mau berubah. Tanya itu anaknya ada di sini. Ya, saya ngomong gitu enggak? Saya ngomong di depan dia, papi mau berubah. Amin, saudaraku. Saudara berani nggak jadi orang tua begitu? Orang tua sekarang cenderungnya gimana? Aku yang paling benar. Kalau kamu salah, papa yang benar. Papa yang salah, tetap papa yang benar. Itu kebanyakan seperti itu. Ayo berubah, saudara. Bertobat sama-sama. Amin. Tuhan mengasihi saudara supaya jangan dihancurkan, supaya jangan dipukul, saudara. Lanjut. Raja-raja. Contoh ketiga, tadi Samuel, yang kedua dari Nabi Maleaki, yang ketiga Raja Daud. Wah, Raja Daud gak keren gimana saudaraku? Sampai hari ini umat Israel menghormati Daud. Sampai hari ini. Bahkan dikatakan seorang pemazmur, Daud itu seorang pemazmur yang disukai. Wah. Sampai perayaan berapa tahun waktu itu ya? 3000 tahun atau berapa tahun itu, saya lupa itu ya. Kematian Daud. Wah, selalu dikenang saudara. Kalau saudara ke Yerusalem masih ada petinya saudara. Karena orang Israel kalau mati gak dikubur dalam tanah saudara. Ada satu ruangan, petinya tuh selalu ada orang yang di situ saudara. Ya nggak tahu dia bermasmur atau apa, saya nggak tahu. Ya. Waktu saya ke Yerusalem saya sempat di situ, sempat ada dekat petinya itu juga, hanya melihat saudara. Oleh guide-nya, oleh pemandunya dikatakan ini Daud di sini. Masih ada sampai hari ini saudara. Perhatikan, selama hidup Adonia, siapa Adonia ini? Adonia ini anak kandungnya Raja Daud. Memang Daud punya beberapa istri, saudara. Dari beberapa istri ini lahir beberapa anak, saudara. Ada yang Salomo dari ibu yang berbeda, ya ibunya itu kalau misal Bathsheba, ya, yang pernah Daud lihat waktu mandi itu, nah, itu Bathsheba punya anak, akhirnya anaknya mati, kemudian anak yang kedua ini muncul Salomo, ya kan? Kemudian dari istri yang lain ada muncul Adonia, ada muncul Absalom juga. Itu buat gambaran global aja ya. Kalau dijelaskan panjang lebar nanti ya, tentang silsilah keluarga jadinya khotbahnya nanti ya. Nah, Adonia ini salah satu anak sulung dari istri yang namanya Hagit. Ya. Nah, dikatakan ayahnya Adonia, yaitu siapa? Daud.
belum pernah menegur Adonia, belum pernah menegur anaknya dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Adonia sangat elok, perawakannya dia anak pertama sesudah Absalom. Maksudnya karena dari ibu yang berbeda. Adonia ini adalah produk dari cara asuh orang tua yang acuh tak acuh, saudara. Sama, Daud itu orang yang sibuk sekali. Dia sebagai raja, dia sebagai nabi, dia sebagai orang tua, dia sebagai imam juga. Sibuk sekali. Daud itu punya 3 urapan, urapan imam, raja, dan nabi, saudara. Itu urapan yang Daud terima. Imam, raja, dan nabi, ada 3 urapan luar biasa, melekat dalam dirinya. Plus dia jadi orang tua juga. Tapi dia jadi orang tua yang masa bodoh. Nanti kita belajar tipe-tipe, cara-cara orang tua. Tipe-tipe orang tua mengasuh anak itu seperti apa. Nanti kita belajar. Setelah saudara tahu, oh kalau cara orang tua mengasuh ini dampaknya begini. Kalau cara orang tua mengasuh begini dampaknya ini. Kalau cara orang tua mengasuh ini dampaknya ini. Ada 4 cara, ada 4 tipe, saudaraku. Nanti kita belajar sama-sama. Bukan sekarang ya, tahan dulu. Jadi banyak orang tua tuh ya tadi yang kemarin saya bilang nganggep lucu gitu ya kan. Anak masih kecil. Ketika salah diketawain. Ya kan? Orang tua nggak pernah menegur, orang tua nggak pernah mengingatkan, orang tua nggak pernah mengajar, orang tua nggak pernah ngasih contoh. Ini loh harusnya begini. Puji Tuhan saudaraku. Levi dari kecil sampai hari ini, ya kan? Kalau minta sesuatu nggak pernah merengek-rengek, nggak pernah nangis-nangis sampai guli-guli juga nggak pernah, saudara. Nggak pernah. Kenapa? Karena kita kasih contoh, kita kasih pengertian, kita kasih tahu dengan baik. Nggak boleh begitu. Kenapa? Begini. Kalau mau sesuatu, minta sama Tuhan. Papi dan mami dapat berkatnya dari Tuhan. Kalau Livi mau A, mau B, doa sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya papi mami diberkati. Papi mami diberkati, bisa kasih apa yang kamu mau. Diajar seperti itu, saudara. Jangan pakai nangis, nggak boleh. Itu nggak bagus. Livi anak Tuhan, nggak boleh begitu cara mintanya. Diajar, saudara. Kasih firman Tuhan. Makanya penting orang tua harus tahu firman. Orang tua harus belajar firman. Karena ketika mengajar anaknya, pengajaran firman keluar. Dan orang tua langsung jadi contohnya. Amin, saudaraku. Orang tua harus jadi contoh. Seperti Paulus ngomong, ikutilah teladanku, kata Paulus. Yesus ngomong, ikutlah aku. Paulus ngomong, ikuti teladanku. Orang tua juga harus berani ngomong begitu. Ikuti teladan papa, ikuti teladan mama. Ya walaupun dalam prakteknya ada jatuh bangun, pasti ada, nggak sempurna, ada. Amin, saudaraku. Jadi kalau anak salah, jangan diketawain. Kasih tahu, saudara. Jangan kasih taunya di banyak orang, ya kan? Jangan juga, ya. Saudara bisa panggil atau cari apa yang cari waktu yang tepat, sudah ngomong di situ. Waktu makan, makanya adakan makan bersama keluarga, saudaraku. Adakan mesbah keluarga, adakan saudaraku di rumah-rumah saudara, di keluarga-keluarga saudara. Next berikutnya. Nah, survei. Sekarang kita masuk datanya. Tadi contoh di Alkitabnya, masalahnya apa? Contoh di Alkitabnya apa? Sekarang surveinya bagaimana nih? Cocok nggak? Nah, ya kan? Saya sebar angket melalui Google Form, saudaraku, tanggal 20 Februari sampai 25 Maret 2020. Februari berarti kurang lebih berapa bulan itu? Februari ya kurang lebih 3 bulan ya, Februari 1 bulan ya. Maret ya, Februari Maret. Angket disebar kepada responden, saya sebarkan kepada hamba-hamba Tuhan, karyawan swasta, ibu rumah tangga, full timer, guru, pelayan jemaat di Bandung. Di Bandung, angketnya saya sebarnya di Bandung.
kepada rekan-rekan yang saya kenal di Bandung. Angket disebarkan kepada 80 responden. Saya sebar ke 80 orang, saudara. 80 keluarga lah, katakan begitu. Tetapi yang merespon, yang mengirim balik kepada saya ada 46. Yang lainnya nggak balik lagi anketnya. Tapi dari 46 responden itu yang mengisi sesuai, ada yang ngisi, 46 juga ngisi. Tetapi ngisinya nggak lengkap gitu. Yang lengkap hanya 40. Hanya 40 responden, rata-rata usianya 48 tahun ya. Nah, pertanyaan yang saya ajukan begini, apa yang menjadi prioritas pertama dari orang tua saudara ya, yang dulu dilakukan dalam mempersiapkan hari depan saudara sebagai seorang anak? Apa prioritasnya? Jadi sekarang nih yang disurvei ini udah jadi orang tua nih, yang terima survei saya tuh sudah jadi orang tua. Nah saya tanya nih, dulu orang tuamu itu waktu mempersiapkan untuk masa depanmu prioritasnya apa? Gitu. Nah ini hasilnya, saudara. Klik. Yang pertama, yang paling menonjol adalah pendidikan formal. Orang tua dulu lebih memprioritaskan pendidikan formal untuk mempersiapkan masa depan anaknya. Kita anggap itu wajar, normal, semua juga begitu. Banyak orang tua juga begitu, bahkan sampai hari ini pun banyak orang tua yang begitu. Kenapa? Meniru kembali lagi. Meniru orang tuanya dulu, wah, kamu harus sekolah, akademik, harus apa? Harus pintar, harus ini. Semua tentang ilmu pengetahuan, tentang kognitif, kecerdasan kognitif. Pusatnya hanya itu terus. Mengabaikan yang lain, prioritas yang lain. Itu ada 52,5%, saudara. Separuh lebih, saudara. Yang kedua, tidak punya prioritas. Orang tua nggak punya prioritas, saudara. Waduh, ya tadi masa bodoh, ya. Memberi kebebasan kepada anak. Itu yang menempati urutan kedua. Yang ketiga, meneruskan usaha orang tua. Dipersiapkan karena orang tuanya mungkin bisnis, punya toko dan sebagainya. Udah kamu gak usah sekolah tinggi-tinggi. Kamu kan anak perempuan misalkan, kamu juga pasti akan di dapur, kamu juga pasti akan jadi istri, jadi ibu rumah tangga. Kamu juga nanti jaga toko saja. Nah, akhirnya pendidikan formalnya ya biasa-biasa, nggak diprioritaskan, tapi lebih pada mempersiapkan untuk anak ini nanti meneruskan usaha orang tua. Ada. Yang ketiga, menempati urutan yang ketiga. Yang keempat, cuma 10%, saudaraku, yang pertumbuhan rohani. Hanya 10% dari 40. 10%-nya hanya 4 orang. Yang orang tua dulu mempersiapkan masa depannya lebih kepada mengutamakan kerohanian, pertumbuhan kerohanian anaknya. Nah, jadi kesimpulannya dapat diketahui bahwa prioritas pengasuhan orang tua dulu dalam pemenuhan kebutuhan akan pertumbuhan dan kesejahteraan rohani anak masih rendah. Orang tua di atas kita itu dalam urusan prioritas anak ini harus jadi anak rohani rendah, saudara. Persentasenya masih kecil. Lebih banyak tadi formal, acuh tak acuh, nggak punya prioritas, masa bodoh, dan hanya untuk meneruskan karir keluarga. Tapi untuk pertumbuhan rohani sedikit sekali. Bagaimana saudara hari ini jadi orang tua? Ini pertanyaannya. Bagaimana hari ini saudara jadi orang tua? Prioritas apa yang saudara tempatkan di dalam mempersiapkan anak ini masa depannya? Hal kerohaniankah atau hanya hal jasmani, saudara? Itu renungannya sampai di rumah nanti. Ini faktanya. Jadi ada beberapa ya, pendidikan formal, harta, pertumbuhan kerohanian, meneruskan orang tua tidak punya prioritas, skill, keahlian, orang tua tidak seterusnya. Itu beberapa pilihan pertanyaannya, jawabannya. Klik selanjutnya. Sementara itu, nah ini surveinya begini. Apa kata Alkitab sekarang?
Alkitab memaparkan suatu model pendidikan, model pengajaran yang disebutkan dalam Ulangan 6 itu tadi, itu disebut Shema. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 itu disebutnya Shema. Bahasa di sananya disebutnya Shema, ya. Itu isinya pembentukan iman, satu. Yang kedua, pembentukan karakter. Ya, setiap anak dalam konteks keluarga. Jadi sebenarnya Alkitab sudah ngomong, ini loh prioritasnya ini. Kalau kamu jadi orang tua, kamu mempersiapkan anakmu untuk masa depannya, ini prioritasnya harus ini. Bentuk imannya, tempa imannya, tumbuhkan imannya, kuatkan imannya, bertumbuh jadi iman yang kuat, menjadi anak yang rohani, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Karakternya bertumbuh, karakternya baik, karakternya berubah. Ini prioritas pertama. Makanya pendidikan yang pertama harus dimulai dari keluarga. Pendidikan iman, pendidikan kerohanian, pendidikan karakter. Makanya ketika anak berbuat salah, berbuat keliru, dinasihati, dibimbing, diajari, saudara. Bukan gitu caranya, ini caranya. Ini yang Tuhan mau. Diarahkan. Jangan dihajar. Ya kadang perlu, kalau sudah sampai bebal, orang bebal kan perlu 100 pukulan, saudara. Di Amsal, kemarin saya posting kan, orang bebal tuh perlu 100 pukulan, dan 100 pukulan pun masih gak ngerti juga, saudara. Sudah dipukul, ditegur, dihajar 100 kali, masih bebal, masih gak. Ini saya dapat sumbernya dari sini. Ini sumbernya, daftar kepustakaannya. Penulisnya Warren Stanley Heath, ya ini dari Tyrannus, ya dulu dari pemimpin di Tyrannus di Cimahi, saudaraku. Sekolah Alkitab di Cimahi, di Tyrannus namanya. Ya, bukunya judulnya Keluarga Kristen, Antisipasi Pengaruh Pendidikan Global dalam Keluarga. Ya, sudah cari bukunya, nanti sudah ketemu itu semuanya. Jadi saya punya sumber dari situ. Selain dari Alkitab, sumbernya juga dari sini ada. Next berikutnya. Nah, orang tua di Israel harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari Shema tadi yang terintisari dengan 3 hal ini. Anak harus mampu mengenal Tuhan, anak harus beribadah kepada Tuhan, anak harus taat kepada Tuhan. Yang kedua, siap untuk menikah. Ini yang lupa. Umat Israel, bangsa Israel, keluarga-keluarga Israel itu sudah mempersiapkan anaknya siap untuk jadi orang tua, saudara. Selama dalam pengasuhan orang tuanya, anak ini disiapkan suatu hari dia siap jadi orang tua. Tapi orang-orang tua zaman sekarang gimana, saudara? Gak pernah mempersiapkan anak untuk bagaimana nanti jadi orang tua. Karena orang tuanya juga sendiri nggak tahu bagaimana jadi orang tua. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan, baru skill, baru keahlian. Jadi yang pertama rohani dulu, ya yang kedua ini karakter kan, persiapan untuk menikah, jiwanya, karakternya, mentalnya disiapkan, siap untuk menikah, siap jadi orang tua. Yang ketiga, baru skill. Les ini boleh, kembangkan itu talenta yang Tuhan sudah berikan, kembangkan, pakai untuk kemuliaan. Next selanjutnya, sedikit lagi tujuan global zaman sekarang, ya pendidikan pada sepanjang zaman. Ini tujuan global, tujuan yang luas. Ya pendidikan sepanjang zaman, nggak pernah berubah. Alkitab sudah menetapkan, anak belajar di tengah keluarga, menyaksikan sendiri peran serta Allah dalam urusan sehari-hari. Anak melihat mujizat Tuhan di tengah keluarga. Bersyukur juga kami pernah dilatih oleh Tuhan, ditempa oleh Tuhan. Ya, dalam hal ekonomi dulu, saudara. Tapi punya dampak yang baik. Banyak anak-anak makannya susah misalkan.
milih-milih. Ada anak yang hanya sukanya daging, ada anak yang sukanya sayuran, ada anak yang nggak suka daging, nggak suka sayuran, bingung orang tua. Tapi bagaimana melatih anak ini? Kita harus jadi contoh. Anak belajar di tengah keluarga. Contohnya tadi dalam hal makan. Puji Tuhan, Livi sayuran suka, daging suka, banyak makanan suka, saudara. Jadi kita nggak bingung, nggak rewel. Dulu saya pernah rewel sama masakan orang tua, susah makannya, saudara. Orang tua masak ini nggak mau, nggak suka. Saya cerita sama Livi, jujur saya di depan Livi, Papi juga dulu nggak suka tuh kayak gitu. Rewel, tapi jangan sampai itu contoh nggak baik. Itu Papi salah, contoh nggak baik. Dulu Papi, Mami masak tuh, maminya Papi ini masak, nggak mau makan. Rewel saya dulu, saudara, susah makan, milih-milih makannya. Wah, kalau sampai itu, waduh, saya kalau ingat itu ya, waduh, saya sudah melukai mami saya. Tapi puji Tuhan, ketika saya terbuka, saya jujur, saya ngomong itu salah, itu Papi salah, dan itu berhenti, saudara, nggak sampai keterusan kali. Sayuran mau apa, makan. Hanya makan sayur sama sambal, waduh nikmat ya. Kemarin hanya makan itu ya sambal sama apa kemarin tuh? Lalapan apa ya, sayur asin sama apa? Livinya, wah enak ya, mie makan begini aja ya. Nikmat, kenapa? Karena bersama-sama. Makannya makan bareng, itu yang bikin enak, saudara. Amin. Kalau nggak percaya coba nanti di rumah, kumpul keluarga makan bareng. Walaupun cuma sayuran, lalapan sama sambal, enak tenang, saudara. Buktikan. Relasi manusia dengan Tuhan harus diutamakan. Anak-anak harus belajar mengenal Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam setiap peristiwa yang dialami. Kita ajar ketika anak mengalami sesuatu. Nah ini nih maksudnya, maksud Tuhan tuh ngajar Livi itu seperti ini. Tuhan mau supaya dari kejadian ini Livi belajar ini. Nah itu saudaraku. Jadi dihubungkan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ngomongnya begini. Jadi kenapa Livi ngalami begini? Ada maksud Tuhan begini. Dijelaskan, saudaraku. Diajar di situ. Jadi pengajaran kita kuat berdasarkan Alkitab. Saya juga ngomong, Livi, Papi, Mami boleh pakai tongkat buat Livi, boleh pukul Livi. Alkitab yang ngomong. Pernah saya ngomong begitu, saudaraku. Ya kan? Ini Alkitab. Ya kan? Kalau Livi bandel, Papi berhak untuk mukul Livi. Tapi bukan sembarang mukul, maksudnya sesuai dengan Alkitab lagi, saudaraku. Ya. Papi berhak. Papi diminta Tuhan untuk mendidik anak. Itu mandat dari Tuhan. Ngomong ini firman gitu, ya kan? Amin, saudaraku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua belajarlah firman. Ikut pemuritan. Jangan bolong-bolong ibadahnya. Amin. Dengar firman. Sampai rumah, aku mau lakukan. Belajar. Aku mau berubah. Belajar. Berani ngomong, aku mau berubah. Next berikutnya. Sedikit lagi, karena itu tidak salah dalam melaksanakan pola pendidikan. Anak, orang tua belajar dari bangsa Israel. Wah, saya bingung tadinya, saudara. Waktu dosen saya nanya, ini kenapa? Kok kita harus belajar dari bangsa Israel? Waduh, kaget saya. Dosen penguji nanya saya begitu, tadinya nggak ada munculnya. Kenapa alasan kamu ini kita harus belajar dari bangsa Israel tentang pengasuhan ini? Langsung saya cari, saudara, saya belajarin lagi dan ketemu. Ini karena tugas pendidikan pengasuhan terkandung dalam Shema tersebut adalah mandat dan perintah. Kenapa kita harus belajar dari umat Israel? Karena itu adalah mandat Tuhan, perintah Tuhan yang ditujukan kepada para orang tua. Jadi landasannya cuma ini, saudaraku.
Kenapa kita harus belajar dari umat Israel? Ya karena itu mandat yang Tuhan berikan kepada umat Israel. Dan mandat umat Israel tertulis dalam Alkitab berarti juga buat kita. Satu lagi mungkin ada? Nah ini ya, Robert Tucker. Setelah ini kita nanti berseri, kita stop di sini. Robert Tucker ya, seorang tokoh penulis mengatakan bahwa setiap orang pernah mengalami waktu di mana harus memberi perhatian ekstra kepada satu bidang tanggung jawab tertentu melebihi bidang lain. Memang ada kalanya tuh kita memprioritaskan sesuatu lebih daripada yang lain. Ada kalanya. Tetapi Robert Tucker mengatakan, tapi jangan itu menjadi sesuatu yang permanen. Itu hanya jadi insidental atau kondisional saja. Ketika sesuatu harus kita benar-benar prioritaskan, tapi jangan ini terus jadi kelanjutan terus, jangan. Kembali lagi ke prioritas yang sesungguhnya. Ya, ini ungkapannya. Ini judulnya Jika Bukan Tuhan Yang Membangun Rumah. Judul bukunya. Sampai sini, saudaraku, pembahasan untuk yang ketiga ya, kesenjangan kedua ya, kesenjangan. Oh, ini ketiga nih, kita udah masuk ke prioritas sebagai pembukaan ya. Nanti setelah itu kita lanjutkan minggu depan. Jadi karena orang tua tidak berperan, pengajaran tidak tersampaikan, akhirnya prioritasnya salah. Orang tua nggak tahu prioritas yang benar. Nanti kita akan belajar selanjutnya ya. Selamat menjadi orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita.